Oke, silakan mulai, Feni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan asesmen yang efektif satu. Next-nya. Baiklah, untuk pembahasannya itu ada terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Dan selanjutnya itu pembelajaran bermakna. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama yaitu review pengalaman belajar. Pengalaman belajar pada mata kuliah prinsip pengajaran yang efektif ini, di mana saya telah mempelajari 7 topik yang saling berkaitan. Antara lain, topik pertama itu telaah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disusun guru. Topik 2, merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Topik 3, telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Topik 4 yaitu mengenai lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Topik 5 itu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Topik 6, laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif. Serta topik terakhir yaitu topik 7, refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Pada mata kuliah ini, selanjutnya, pada mata kuliah ini, saya mempelajari mengenai yang pertama, merencanakan serta membuat asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik tes dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membedah perbedaan-perbedaan antara asesmen for learning, asesmen as learning, dan asesmen of learning. Yang ketiga, itu mempelajari pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini berpusat pada peserta didik, sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Yang keempat, pada pembelajaran ini guru diberikan kemerdekaan dalam kegiatan pembelajaran serta asesmennya. Dan yang terakhir yaitu mempelajari pentingnya asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran dengan menerapkan konsep backward design agar dapat menciptakan teaching at the level serta konsep pembelajaran yang relevan secara budaya atau culturally relevant teaching. Selanjutnya itu review pengalaman belajar yang dipilih. Semua materi pada ketujuh topik tersebut sangat penting dipelajari untuk calon guru profesional. Tapi pada bagian ini saya akan merefleksikan tentang topik 7 mengenai refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Pada topik ini penting untuk dipelajari oleh guru karena seorang guru harus dapat melakukan refleksi dan evaluasi pada dirinya dan pada kegiatan pembelajaran yang telah disusunnya. Guru yang profesional harus dapat melakukan refleksi dan mau memperbaiki suatu hal yang perlu diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan dengan adanya refleksi, memudahkan guru untuk dapat menyusun strategi atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, saya mempelajari topik-topik pada mata kuliah ini dengan memahami setiap materi yang terdapat pada LMS dan mendengarkan penjelasan dari dosen pengampu mata kuliah tersebut, serta menerapkan alur pembelajaran merdeka pada LMS. Selanjutnya, strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik pada mata kuliah ini adalah dengan mencari referensi dari berbagai sumber dan saling berkolaborasi dengan teman sejawat. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Nah, analisis artefak pembelajaran itu ada pada mulai dari diri. Pada mulai dari diri ini tentang refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen dengan menjawab beberapa pertanyaan reflektif yang berkaitan dengan topik tersebut. Selanjutnya, artefak kedua itu ada ruang kolaborasi. Di mana pada ruang kolaborasi, saya berkolaborasi untuk mengidentifikasi isu-isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah PPL, serta memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan.
Dan teman-teman kakak bisa melihat pada link video yang telah dicantumkan. Dan analisis artefak pembelajaran selanjutnya itu ada elaborasi pemahaman. Di mana pada elaborasi pemahaman ini, saya membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep yang masih belum saya pahami. Dan pertanyaan ini akan didiskusikan dengan dosen ataupun guru pamong di sekolah juga bisa. Dan selanjutnya itu analisis artefak pembelajarannya itu aksi nyata. Nah, pada aksi nyata ini menjawab beberapa pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga pemahaman dan keterampilan saya menjadi lebih baik, dan selanjutnya mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran dan asesmen yang saya lakukan, sehingga saya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen dalam situasi nyata di kelas di mana saya melaksanakan tugas mengajar. Dan link aksi nyatanya dapat teman-teman dan kakak lihat pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna. Penerapan pembelajaran bermakna pada topik ini dapat saya terapkan pada diri jadi Kak, ada dengar Kak? Maaf Kak, tadi ada gangguan sinyal. Boleh, ya dulu juga boleh Kak. Kak Alin juga boleh. Oke Kak. Dah ada nampak Kak? Kak Alin? Gimana Kak? Dah kelihatan? Kak, Ya, gini.
Ya Kak, ada nampak Kak? Yang pertama itu belum jalan. Nah, itu dari ada seperti itu nah untuk semester ini karakteristik peserta didik yang diperhatikan itu seperti belajar, menggunakan belajar sehingga guru itu memperlakukan peserta didik dengan perlakuan yang sama sesuai dengan potensi belajar dari peserta didik tersebut. Dan untuk karakteristik peserta didik yang tadi itu dilakukan dengan guru melakukan asesmen diagnostik. Nah, guru harus menggali setiap perbedaan dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem sehingga nantinya akan terlaksana prinsip pembelajaran plurali responsif pedagogi dan selanjutnya terjadinya pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, setelah memahami berbagai prinsip pembelajaran asesmen berbasis eh, setelah memahami berbagai prinsip pembelajaran asesmen berbasis paradigma baru, selanjutnya saya itu mempelajari, melaksanakan, mempraktikkan pembelajaran asesmen yang baik dan efektif. Itu fokus pada melaksanakan pembelajaran asesmen yang efektif agar dapat melaksanakan pembelajaran dan asesmen serta selanjutnya buat laporan praktik pembelajaran asesmen dan efektif tersebut. Kalau untuk laporan ini itu udah di topik 6. Nah, laporan pembelajaran asesmen efektif ini memberikan gambar sejauh mana pengalaman dalam melaksanakan praktik pembelajaran dan asesmen yang saya lakukan. Setelah melaksanakan laporan praktik pembelajaran dan asesmen efektif, itu selanjutnya topik terakhir itu bukan refleksi terhadap praktik pembelajaran asesmen yang efektif. Kegiatan mengkaji kembali berbagai tindakan, saya kegiatan pembelajaran dan asesmennya. Selanjutnya pada adanya itu slide-nya nggak jalan, boleh ditonton. Kalau di laptop udah Kak, tapi mungkin kena sinyal. Lanjut. Selanjutnya itu refleksi pengalaman belajar yang saya pilih. Refleksi pengalaman belajar yang saya pilih itu tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disusun oleh guru. Nah ya, materi topik pada mata kuliah ini itu penting karena saling berhubungan satu sama lain, sehingga materi yang saya refleksikan ini dari saya memilih dari topik itu dikarenakan menurut saya itu adalah pengetahuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil asesmen. Selanjutnya untuk mengetahui konsep pembelajaran paradigma baru dan kompetensi dalam merencanakan pembelajaran paradigma baru, mengetahui mengenai capaian pembelajaran serta perannya dan kaitannya dengan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan pengolahan hasil asesmen itu baik formatif maupun sumatif. Nah, pada mata kuliah ini itu saya mempelajari dengan berurutan melalui alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Selanjutnya itu untuk strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut yang dapat diimplementasikan di sekolah, seperti peserta didik belajar sesuai tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Kemampuan peserta didik tersebut dapat dilihat dari hasil tes diagnostik UH maupun dari UTS. Lalu penyesuaian belajar dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya di dalam kelompok usahakan difasilitasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kegiatan